Anda kembali di Dua Sisi, saya lanjutkan kembali tadi Bung Haris mungkin bisa ditanggapi sedikit. Tadi Bung Junimat menyebutkan ini kan proses administrasi ini, nggak harus sampai ke Komnas HAM dan bukan kewenangannya Komnas HAM juga untuk menangani ini. Saya pikir begini, soal apakah dia di peristiwa administrasi, ketatanegaraan, ini pakai kategori-kategori hukum ya. Di proses pidana, di pinggir jalan, gak ada masalah itu. Pelanggaran HAM itu ada konteksnya, ada konstruksinya. Jadi menurut saya yang harus dilihat adalah konstruksinya. Pasal 1 angka 6 di Undang-Undang 39 itu jelaskan pelanggaran HAM itu apa. Di pasal itu sebetulnya ada dua konstruksi besar. Adanya peristiwa yang melanggar hak yang dijamin di dalam Undang-Undang 39 dan bagian keduanya berpotensi atau sudah nyata-nyata gitu tidak dapat pemulihan. Nah, konstruksinya menurut saya sebetulnya teman-teman pegawai KPK ini bagian dari negara. KPK bagian dari negara lewat orang-orang bisa melakukan pelanggaran HAM. Jadi 75 orang ini sebetulnya bisa melakukan pelanggaran HAM kepada orang-orang yang diperiksa, orang-orang yang mengadu dan lain-lain. Tetapi di dalam sana pun itu juga ada struktur. Jadi yang di bawah dalam kendali struktur sistem bisa juga jadi korban semena-mena. Nah, mereka sudah coba lapor ke Dewas ya, mekanisme internal. Apapun masalahnya, mau masalah administrasi, masalah ada yang buang ludah di depan mereka secara kena nyiprat, itu bisa dilaporkan. Nah, itu sudah dilaporkan ke Dewas, Dewas tidak memperhatikan hasil dari apa yang dilaporkan oleh teman-teman. Nah, lapor ke Ombudsman. Ombudsman nggak mungkin periksa soal pelanggaran HAM. Ombudsman memeriksa soal maladministrasi. Nah, kalau Komnas HAM temuannya berbasis Undang-Undang 39. Nah, saya lebih melihatnya bahwa menguji dulu metodologinya Komnas. Kewenangan Komnas itu ada 4. Dalam soal ini yang relevan itu mediasi dan pemantauan atau penyelidikan. Tapi penyelidikan non justisia. Nah, kalau metodologi itu mestinya kalau mau memperdebatkan dulu metodologinya. Metodologinya diterapkan atau tidak, kalau sudah diterapkan ini hasilnya. Karena kalau metodologinya diterapkan dengan salah, hasilnya salah. Kita tanya langsung, ini ada Pak Amiruddin. Ya, Pak, saya sih udah baca. Sudah, berarti metodologinya sudah metodologinya nggak ada masalah, memang okay. Penyelidikan, pemantauan, memeriksa dan lain-lain. Dari situ hasilnya seperti ini, bahwa ada pelanggaran hak, ada yang 11 atau 12 disampaikan itu, menurut saya itu kerjaan dari abad zaman kuda masih main sama kijang, itu juga Komnas HAM kerjanya sudah begitu. Tupoksinya Komnas HAM sudah gitu tupoksinya Komnas HAM banyak. Nah, rekomendasinya Komnas HAM itu diserahkan kepada institusinya. Jika di dalamnya ada kandungan pidana, Komnas HAM bisa meminta atasan dari pihak yang melakukan pelanggaran HAM untuk dilaporkan ke polisi. Jika temuannya misalnya bisa digunakan ada kerugian dan lain-lain, bisa digunakan oleh pelapor untuk melakukan gugatan perdata. Jadi caranya macam-macam. Dan itu bahwa di situ dari satu fakta ini diperdebatkan, ini ranahnya administrasi, tata usaha negara, apakah pidana. Satu fakta itu bisa mengandung berbagai masalah yang menentukan bisa digunakan di berbagai cara untuk penyelesaian. Sebentar, saya ingin mempertajam lagi nih bahwa faktanya ada dugaan pelanggaran hak azazi di situ adalah kita lihat poin-poinnya berikut ini ya. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan itu diantaranya berikut ini kita lihat. Ya, apa pentingnya pegawai perempuan KPK ditanya bersedia jadi istri kedua, ini satu ya. Ini jadi pertanyaan yang masuk ke ranah privasi. Direktur KPK benarkan pertanyaan tentang lepas jilbab di TWK. Dan ini Komnas Perempuan juga mempertanyakan jilbab di tes KPK bertentangan dengan HAM. Nah, kemudian ini yang juga dianggap tidak ada relevannya dengan tupoksi pegawai KPK adalah pacaran ngapain saja. Ini ditanyakan juga saat tes wawasan kebangsaan. Yang terakhir ini juga sempat ramai juga, ini kayak semacam labelisasi ya, stigmatisasi temuan Komnas HAM pegawai tak lolos TWK KPK diduga kuat di stigma Taliban. Nah, saya mau ke Pak Giri. Anda juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada saat tes wawasan kebangsaan?
Kebetulan saya nggak perempuan yang Yang terkait dengan Taliban, gender stigma itu Taliban enggak. dan lain-lain. Tetapi begini, ada diskriminasi. Oke. Karena kalau yang lainnya mungkin satu orang ditanya mungkin ada yang 10 menit, 15 menit, saya dimasukkan ruangan, penanyanya 2 orang, menunggu di ruang kosong sendirian di aula besar itu 2 jam. Kemudian begitu masuk pertanyaannya banyak. Dan yang mengejutkan mereka memprofiling sampai rumah saya yang dekat gunung sana. Oke. Kemudian yang menarik, kita diwawancara di ruang nomor 2. Dan hampir semua yang diwawancara di nomor 2 hari itu tidak ada yang lolos, kita data. Kemudian berubah lagi di minggu depannya mereka berpindah ke ruangan yang juga pesertanya nggak lolos. Jadi ada diskriminasi dalam proses interview, juga pertanyaan-pertanyaan, Mbak. Jadi kalau misalkan pegawai ditanya bersedia nggak melepas jilbab gitu kan, ini kan masalah keyakinan, hak asasi beragama. Kemudian kalau tidak bersedia, kamu berarti mementingkan diri kamu sendiri dong, gitu kan. Ini kelihatannya simulasi, tetapi bayangkan seseorang dalam tes, kemudian ada ketakutan untuk rasa aman untuk tidak lolos atau tidak lolos menjadi pegawai negeri sipil, ada pertanyaan seperti itu. Itu melanggar HAM, melanggar keyakinan, melanggar juga rasa aman itu sendiri, sekaligus melanggar partisipasi kita dalam pemerintahan, Mbak. Saya 16 tahun di KPK, Pak Koko 17 tahun, Novel udah 12 tahun. Jadi teman-teman yang mengadukan yang di background gambar ini tadi adalah bukannya kita ingin menjadi pegawai negeri, untuk bersedia meneruskan pemberantasan korupsi menjadi pegawai negeri, itu pemikiran yang nggak lumayan berat untuk kita putuskan. Oke, kita harus lanjutkan karena satu-satunya cara kita untuk melanjutkan pemberantasan korupsi harus pegawai negeri, ya udah kita terima jadi pegawai negeri. Tetapi ternyata yang disampaikan Pak Yunimar tadi saya tidak tepat. TWK belum selesai, Pak, menurut saya, Pak. Oke. Karena terjadi maladministrasi, bahkan Ombudsman mengatakan bahwa harus dilantik, ditinjau ulang proses TWK-nya, bahkan pejabat yang terlibat dalam TWK harus dibina Diperiksa, oleh Presiden. ya. Oke. Bahkan ditambahkan oleh Komnas HAM ini bahwa harus ada pemulihan nama baik terhadap 75 pegawai, sekaligus apa ya istilahnya, pengangkatan kita sebelum 30 Oktober ya, 2 tahun pasca pasca Undang-Undang 19 tahun 2019 ditetapkan. Jadi menurut saya belum selesai. Ombudsman mengatakan itu maladministrasi, Komnas HAM mengatakan itu terjadi 11 pelanggaran, Pak. Dan saya pikir siapakah pelanggar HAM di sini? Apakah pejabat yang menetapkan secara terselubung yang menstigmatisasi sekarang Taliban? Ini bukan Taliban yang di Afghanistan ya. Ini adalah Taliban tanda kutip yang sebenarnya orang-orang yang tidak bisa diajak kompromi dalam konteks pemberantasan korupsi. Radikal dalam Jadi konteks kita pemberantasan tegak lurus korupsinya gitu ya. Nggak bisa diajak. Karena di dalamnya, Mbak, dulu kan mikirnya kadrun Taliban, refer ke Islam atau segala macam. Ternyata dari 57-75 ini 9 orang, ada 7 Nasrani, pendiri Okumene, ada Hindu, ada Buddha. Jadi itu terpatahkan semuanya itu. Itu juga saya mau tambahin dikit, karena juga sejauh yang saya ingat dari keterangan teman-teman itu juga ada pertanyaan, kalau atasan kamu memerintahkan yang berbeda dengan aturan hukum, kamu ikut yang mana? Gitu. Jadi ada pertanyaan untuk setia pada pimpinan meskipun harus melanggar hukum. Kira-kira begitu benar nggak tuh? Benar. Karena ini kalau dilihat dari laporan dari dokumen konvers yang disampaikan oleh Komnas HAM, Mbak, di sana udah jelas Komnas HAM tidak mereka cukup profesional, melibatkan pakar psikologi, pakar tata negara, administrasi negara. Yang menarik adalah ahli psikologi mengatakan bahwa seorang asesor harus mempunyai kemampuan dan tidak boleh bertanya coba-coba, Mbak. Oke. Nanti lama-lama maksudnya apa? Di sana Anda mengalami itu gitu, untuk orang mengaku dan tidak boleh seperti itu. Anda mengalami itu pertanyaan coba-coba itu dan Ya, rekan-rekan Anda juga mengalami itu. Karena saya 2 kali capim, Mbak, jadi jejak digital saya cukup banyak, mereka bertanya tentang hasil yang di internet itu. Tapi teman-teman yang lain adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Komnas HAM itu melanggar HAM. Oke, sebentar sampai di sana Mas Giri. Oke, saya minta komentar dari Bung Margarito sedikit ini bahwa ternyata memang ada di situ potensi-potensi pelanggaran HAM itu. Nah, bagaimana proses ini bisa dilanjutkan apa nggak mereka bisa dipulihkan? Nah, sekarang kalau begini aja deh. Tadi kan Anda bola-balik bilang gitu, Anda mau bersedia dilepaskan jilbab enggak? Kalau Anda tidak bersedia dan Anda tidak lulus terus mengapa? Itu pelanggaran HAM. Ada konsekuensi dari setiap pilihan yang Anda ambil. Saya misalnya kalau Anda tanya nih, misalnya dia tanya sama saya, Saudara Margarito, saudara muslim apa enggak? Muslim saya.
Cinta mana saudara terhadap Rasulullah dengan bangsa ini? Saya akan bilang Rasulullah 1000%. Dan karena itu saya tidak lulus, go ahead. Mau apa? Pelanggaran HAM? No way. Satu, ya. Tadi saya dengar ya, saya lihat di VT itu tadi ya. Anda bilang ada pelanggaran rasa aman. Coba suruh orang-orang HAM itu, orang-orang Komnas HAM itu baca itu undang-undang HAM itu sendiri. Di mana pelanggaran rasa HAM? Adakah orang-orang yang masuk acak-acak itu halaman rumah? Sebentar. Adakah orang yang masuk acak-acak keamanan rumah dan segala macam? Di mana rasa amannya? Mas Giri, Anda tidak lulus dalam bilang tidak aman. Merasa Itu bukan gini. Di dalam tadi kan Begini, bilang Bung pelanggaran Margarito. rasa ya aman. betul. Toh. Ini pakai Ini saya dialami jawab. sendiri oleh Mas Giri. Dibilang Menurut rasa aman Anda itu. rasa aman Apakah itu- coba lihat di undang-undang nomor 29 tahun 99 itu tentang Komnas HAM itu? Rasa aman dalam hak Sebentar, asasi Bung Margarito. bukan melanggar masuk ke pagar rumah orang. Tidak bisa, itu ditulis dalam undang-undang kok. Ya, Jangan ngarang-ngarang. ya mana apa penjelasan Coba dalam... anda lihat Ya, Anda jelasin dong. Anda lihat Saya- undang-undang. saya mau 99. jelasin. Ngerti saya. Yang namanya rasa aman bukan orang loncat masuk pagar. Nah kalau Anda bilang saya salah, Anda jelasin apa rasa aman Sebentar, itu. Bung Margarito. Tadi Mas Enggak, Giri sudah yang meminta disebut sebentar. dengan Boleh rasa aman didengarkan? itu Ya, kalau Anda misalnya jelasin. Anda masuk ke dalam halaman Bukan. orang tanpa ada. Sebentar, misalnya ini Anda tadi masuk bisa rumah saya disampaikan gitu oleh ya. Mas Bukan Giri bahwa itu rasa bahkan aman. digambarkan Oke. rumahnya posisinya di gunung, Oke. begitu tadi ya? Sampai di nggak describe bisa. begitu itu, digambarkan Anda rumahnya di mana begitu. Ya yang- itu salah satu saja ya Pak. Karena bagaimana mungkin rumah saya itu 30 kilo dari kota dekat gunung, mereka tahu persis sekeliling rumah saya. Oke, Anda merasa Bahkan terganggu. pertanyaan di dokumen yang dia pegang, dokumen itu tidak mungkin orang tahu kalau dia Masalahnya tidak kenapa memprofil. sih? Kalau Anda Tapi tahu, masalahnya saya- bukan itu saya Pak. kalau orang tahu rumah saya misalnya, orang tahu istri saya, memang apa masalahnya? Oke, Apa nanti masalahnya? kita lanjutkan. Usai jeda sesaat lagi, Apa Dua Sisi masalahnya? akan kembali sesaat lagi. Apa yang mesti dihamkan?